Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 17, judulnya Doa dalam Lingkaran Keluarga. Keluarga harus berdoa bersama-sama setiap pagi dan petang. Ibadah keluarga hendaknya tidak diatur oleh keadaan. Engkau tidak boleh berdoa sesekali dan bila mana engkau mempunyai banyak tugas untuk dikerjakan lalu melalaikan doa. Dengan berbuat demikian, engkau sedang menuntun anak-anakmu untuk menganggap doa itu tidak begitu penting. Doa berarti begitu besar bagi anak-anak Tuhan. Dan ucapan syukur harus dilayangkan ke hadapan Tuhan pagi dan petang. Pemazmur berkata, "Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur." Para bapa dan ibu, betapapun sibuknya urusanmu, jangan abaikan untuk mengumpulkan keluargamu di sekeliling mezbah Tuhan. Mintalah penjagaan para malaikat kudus di rumah tanggamu. Ingatlah bahwa orang-orang yang engkau kasihi itu terbuka terhadap segala penggodaan. Dalam usaha kita untuk menghibur dan membahagiakan tamu-tamu kita, janganlah kita mengabaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Jam doa tidak boleh diabaikan untuk alasan apapun juga. Jangan berkata-kata dan menyenangkan dirimu sehingga engkau menjadi terlalu letih untuk menikmati jam perbaktian. Melakukan ini berarti memberikan kepada Tuhan persembahan yang bercacat. Pada petang hari, pada saat kita dapat berdoa dengan tidak tergesa-gesa dan dengan penuh pengertian, kita harus menghadapkan permohonan kita dan mengangkat suara kita dalam puji-pujian yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Biarlah semua orang yang berkunjung ke rumah umat Kristen melihat bahwa jam doa adalah jam yang paling indah, sangat kudus, dan jam yang paling membahagiakan sepanjang hari. Jam-jam perbaktian ini memberikan sebuah pengaruh yang memurnikan dan meninggikan kepada semua orang yang mengambil bagian di dalamnya. Semuanya membawa suatu kedamaian dan memberikan roh bersyukur kepada jiwa. Tuhan memiliki perhatian khusus terhadap keluarga anak-anaknya di dunia ini. Para malaikat mempersembahkan bau-bauan yang harum bagi doa orang-orang kudus. Kemudian dalam setiap keluarga, biarlah doa dinaikkan ke surga, baik waktu pagi hari dan pada saat terbenamnya matahari yang menyejukkan, demi kepentingan kita menghadapkan di hadapan Tuhan jasa-jasa juru selamat. Pada pagi dan petang, semesta alam memperhatikan setiap keluarga yang berdoa. Setiap pagi dan petang, semesta alam memperhatikan setiap keluarga yang berdoa, dan malaikat dengan ukupan mewakili darah pendamaian menemukan jalan kepada Tuhan. Pada waktu pagi hari, pikiran yang pertama dari umat Tuhan haruslah tertuju kepada Tuhan. Pekerjaan duniawi dan kepentingan diri haruslah menjadi soal yang kedua. Anak-anak harus dididik untuk menghargai dan menghormati jam-jam permintaan doa. Tugas dari orang tua Kristen setiap pagi dan petang melalui doa yang sungguh-sungguh dan iman yang tekun mendirikan sebuah pagar di sekeliling anak-anak mereka. Mereka harus dengan sabar mengajar anak-anak mereka, dengan manis budi dan tidak kenal lelah mengajar mereka bagaimana caranya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dalam setiap rumah tangga Kristen, Tuhan harus dihormati oleh mempersembahkan doa dan pujian setiap pagi dan petang. Anak-anak harus dididik untuk menghargai dan menghormati jam berdoa.
Tugas dari orang tua Kristen setiap pagi dan petang melalui doa yang sungguh-sungguh dan iman yang tekun mendirikan sebuah pagar di sekeliling anak-anak mereka. Di gereja, di rumah, anak-anak harus belajar untuk berdoa dan untuk percaya kepada Tuhan. Ajarkan mereka untuk mengulangi hukum Tuhan. Sehubungan dengan hukum itu, Bani Israel diperintahkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau hendak berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Datanglah dengan rendah hati, dengan satu hati yang dipenuhi kelemah lembutan, dan dengan satu perasaan akan adanya penggodaan dan bahaya di hadapanmu dan anak-anakmu. Melalui iman ikatlah mereka di atas mezbah, sambil memohon perlindungan Tuhan bagi mereka. Didiklah anak-anakmu untuk menaikkan kata-kata doa mereka yang sederhana. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan senang ketika mereka memanggilnya. Sebelum meninggalkan rumah untuk bekerja, seluruh anggota keluarga harus dikumpulkan bersama-sama, dan ayah atau ibu ketika ayah tidak ada harus menaikkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan agar menjaga mereka sepanjang hari. Datanglah dengan rendah hati, dengan satu hati yang dipenuhi kelemah lembutan, dan dengan satu perasaan akan adanya penggodaan dan bahaya di hadapanmu dan anak-anakmu. Melalui iman, ikatlah mereka di atas mezbah, sambil memohon perlindungan Tuhan bagi mereka. Malaikat-malaikat yang melayani akan menjaga anak-anak yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara demikian. Keluarga-keluarga harus memiliki waktu yang ditetapkan untuk doa pagi dan petang. Di dalam setiap keluarga harus ada satu waktu yang ditetapkan untuk kebaktian pagi dan petang. Betapa patutnya bagi orang tua mengumpulkan anak-anak di sekeliling mereka sebelum makan pagi, dan untuk meminta kepadanya pertolongan dan bimbingan serta penjagaannya sepanjang hari. Betapa patutnya juga bila mana petang hari tiba, bagi orang tua dan anak-anak berkumpul sekali lagi di hadapannya dan bersyukur kepadanya atas segala berkat hari yang sudah berlalu itu. Pentingnya doa keluarga, doa pribadi, doa keluarga, doa dalam pertemuan umum dalam penyembahan kepada Tuhan. Semuanya perlu, dan kita menghidupkan doa-doa kita. Kita bekerja sama dengan Kristus dalam pekerjaannya. Tidak ada yang lebih menyedihkan selain dari rumah tangga tanpa doa. Tidak ada yang saya tahu yang lebih mendukakan hati saya lebih daripada satu rumah tangga yang tanpa doa. Saya tidak merasa aman di dalam rumah tersebut meskipun hanya untuk satu malam saja. Dan jika bukan untuk pengharapan menolong orang tua menyadari kebutuhan mereka dan pengabaian mereka yang menyedihkan itu, maka saya tidak mau tinggal di sana. Anak-anak menunjukkan hasil dari pengabaian ini, oleh karena takut akan Tuhan tidak ada di hadapan mereka. Setiap rumah seharusnya menjadi sebuah rumah doa. Jikalau ada suatu waktu di mana setiap rumah harus menjadi rumah doa, sekaranglah waktunya. Doa keluarga menempatkan kita dalam hadirat Tuhan secara langsung. Doa, baik dilayangkan dalam perkumpulan umum, di mezbah keluarga, atau di tempat tersembunyi, menempatkan manusia secara langsung di hadirat Tuhan. Oleh doa yang terus-menerus, orang muda dapat memperoleh prinsip-prinsip yang teguh sehingga pencobaan-pencobaan yang amat hebat pun tidak akan menarik mereka dari kesetiaannya terhadap Tuhan. Doa keluarga membawa kekuatan dan berkat-berkat. Kita harus berdoa kepada Tuhan lebih banyak dari yang kita lakukan. Ada kekuatan dan berkat besar dalam berdoa bersama dalam keluarga kita
dengan dan untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak saya melakukan kesalahan dan saya sudah berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan kemudian berdoa bersama mereka, maka saya dapati bahwa sesudah itu tidak perlu lagi menghukum mereka. Hati mereka akan tersentuh dalam kelemah lembutan di hadapan Roh Kudus yang datang sebagai jawaban doa. Bahasa sederhana sangat cocok untuk doa. Bahasa yang berlebihan tidak layak dalam berdoa, baik itu dalam permohonan yang dilayangkan dari mimbar, dalam lingkaran keluarga, atau secara pribadi. Khususnya untuk permohonan di doa umum harus menggunakan bahasa sederhana, sehingga orang lain mengerti apa yang dikatakan dan bersatu dalam permohonan. Adalah doa dengan iman yang sepenuh hati yang didengar di surga dan dijawab di bumi. Ajarlah anak-anakmu untuk menghormati jam berdoa. Anak-anakmu harus dididik menjadi baik, memikirkan orang lain, lemah lembut, penurut, dan di atas segalanya menghormati perkara-perkara rohani dan merasakan pentingnya segala tuntutan Tuhan. Mereka harus diajarkan untuk menghormati jam-jam berdoa. Mereka harus diminta bangun pagi hari sehingga bisa menghadiri kebaktian keluarga. Doa untuk keluarga kita sangat baik didoakan di rumah. Tidak seharusnya kita datang ke rumah Tuhan untuk mendoakan keluarga kita, kecuali ada perasaan mendalam yang menuntun kita dan di saat bersamaan Roh Tuhan juga sedang meyakinkan mereka. Umumnya tempat yang tepat untuk mendoakan keluarga kita adalah di mezbah keluarga. Ketika orang yang ingin kita doakan sedang berjauhan dengan kita, maka kamar yang tertutup adalah tempat yang tepat untuk mendoakan mereka. Ketika berada di rumah Tuhan, kita harus berdoa untuk meminta berkat saat ini dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Pertemuan ibadah seperti itu akan menjadi hidup dan menarik. Tuhan tidak menerima kebaktian keluarga yang hanya merupakan formalitas. Pada banyak kasus, kebaktian pagi dan petang hanyalah sekadar formalitas saja. Satu pengulangan dari kalimat-kalimat tertentu yang membosankan, di mana tidak terdapat roh pengucapan syukur dan rasa membutuhkan. Tuhan tidak menerima ibadah yang demikian. Tetapi permohonan dari kerendahan hati dan jiwa yang menyesal tidak pernah akan ditolak olehnya. Membuka hati kita kepada Bapa di surga, mengakui kebergantungan kita seutuhnya, menyatakan keinginan-keinginan kita, pernyataan kasih dan rasa syukur, inilah doa yang sejati. Orang tua perlu berdoa untuk hikmat dalam mendidik anak mereka dengan bijaksana. Setiap keluarga harus membangun mezbah doa dengan menyadari bahwa takut akan Tuhan merupakan permulaan hikmat. Jikalau ada orang di dunia membutuhkan kekuatan dan dukungan yang diberikan oleh agama, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih anak-anak mereka. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, sementara teladan mereka setiap hari mengajarkan kepada orang-orang yang memandang kepada mereka untuk memperoleh bimbingan bahwa mereka dapat hidup tanpa Tuhan. Jikalau mereka mendidik anak-anak mereka untuk hidup dalam kehidupan saat ini saja, mereka tidak akan membuat persiapan untuk kekekalan. Mereka akan mati sebagaimana mereka telah hidup tanpa Tuhan, dan orang tua akan dipanggil untuk bertanggung jawab atas kebinasaan jiwa mereka. Para ayah dan ibu, engkau perlu mencari Tuhan pagi dan petang pada jam mezbah keluarga, sehingga engkau dapat belajar bagaimana mendidik anak-anakmu dengan bijaksana, dengan lemah lembut dan dengan kasih. Engkau telah membawa anak-anak ke dunia ini padahal mereka tidak bisa bersuara sehubungan dengan lahirnya mereka itu. Engkau telah menjadikan dirimu bertanggung jawab besar untuk kebahagiaan masa depan mereka, kesejahteraan kekal mereka. Beban terletak atasmu. Apakah engkau menyadarinya atau tidak?
untuk mendidik anak-anak ini bagi Tuhan, untuk menjaga dengan penuh kewaspadaan terhadap datangnya musuh yang jahat itu untuk pertama kalinya, dan bersiap sedia mengadakan perlawanan terhadapnya. Dirikanlah sebuah benteng doa dan iman di sekeliling anak-anakmu, dan jagalah mereka dengan saksama. Engkau tidak aman sedetik pun melawan serangan setan. Biarlah para orang tua berusaha memohon tuntunan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Dengan bertelut di hadapannya, mereka akan mendapatkan sebuah pengertian yang benar atas tanggung jawab mereka yang besar, dan di sana mereka dapat menyerahkan anak-anak mereka kepada Dia yang tidak pernah salah dalam memberikan nasihat dan pengajaran. Melalui doa yang tekun dan sungguh-sungguh, orang tua haruslah membuat pagar di sekeliling anak-anak mereka. Mereka haruslah berdoa dengan penuh iman bahwa Tuhan akan tinggal bersama mereka dan bahwa para malaikat kudus akan menjaga mereka dan anak-anak mereka dari kuasa setan yang jahat itu. Dengan sabar dan penuh kasih, sebagai seorang pelayan yang setia dari kasih karunia Kristus yang melimpah, orang tua harus melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Orang tua diharapkan bahwa mereka akan ditemukan setia. Segala sesuatu harus dilakukan dalam iman. Mereka harus berdoa senantiasa agar Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada anak-anak mereka. Mereka tidak boleh menjadi lelah, tidak sabar, atau jengkel dalam pekerjaan mereka. Mereka harus memegang erat anak-anak mereka dan Tuhan. Jika orang tua bekerja dengan sabar dan kasih, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menolong anak-anak mereka untuk mencapai derajat kemurnian dan kesopanan yang paling tinggi, mereka akan berhasil. Tanpa usaha manusia, usaha ilahi akan sia-sia. Tuhan akan bekerja dengan kuasa ketika dalam kebergantungan penuh kepercayaan kepadanya, orang tua akan terbangun kepada tanggung jawab kudus yang terletak atas mereka, lalu berusaha untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar. Ia akan bekerja sama dengan orang tua yang dengan hati-hati dan berdoa mendidik anak-anak mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri dan keselamatan anak-anak mereka. Ia akan bekerja dalam mereka baik kehendak, baik usaha menurut kerelaannya. Para orang tua, apakah engkau bekerja dengan energi yang tak kunjung padam demi anak-anakmu? Tuhan yang di surga mencatat kerinduan hatimu, pekerjaanmu yang sungguh-sungguh, dan kewaspadaanmu yang tetap. Ia mendengarkan doa-doamu. Dengan kesabaran dan kelemah lembutan, ajarlah anak-anakmu bagi Tuhan. Segenap surga menaruh perhatian kepada pekerjaanmu. Para malaikat terang akan bersatu denganmu ketika engkau berjuang untuk memimpin anak-anak ke surga. Tuhan akan bersatu denganmu, memahkotai usahamu dengan kesuksesan. Kristus senang untuk menghormati sebuah keluarga Kristen, karena keluarga yang demikian merupakan sebuah lambang keluarga di surga. Betapa pentingnya doa-doa ibu. Orang-orang yang memelihara hukum Tuhan memandang anak-anak mereka dengan perasaan takut bercampur harapan yang tak terungkapkan, ingin mengetahui apakah yang akan mereka lakukan dalam pertikaian besar yang terjadi di hadapan mereka. Ibu yang cemas itu bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Apakah yang dapat saya lakukan untuk mempersiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dengan baik, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan yang kekal? Tanggung jawab yang besar terletak kepadamu, hai ibu-ibu. Meskipun engkau tidak berdiri di lembaga nasional, engkau dapat melakukan sebuah pekerjaan agung untuk Tuhan dan untuk bangsamu. Engkau dapat mendidik anak-anakmu. Engkau dapat membantu mereka untuk mengembangkan karakter yang tidak akan hanyut atau dipengaruhi untuk melakukan hal yang jahat, melainkan akan memengaruhi orang-orang lain untuk melakukan yang benar. Oleh doa-doamu yang tekun dalam iman, engkau dapat menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia ini.
Pengaruh seorang ibu pendoa dan yang takut akan Tuhan tetap bertahan hingga kekekalan. Suatu saat ia akan meninggalkan dunia ini, namun hasil pekerjaannya akan tetap bertahan. Apabila para ibu menyadari betapa pentingnya misi mereka, maka mereka pasti akan lebih banyak membawa anak-anak mereka dalam doa kepada Yesus dan meminta berkat-Nya bagi anak-anak serta memohonkan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas kudus ini dengan benar. Biarlah setiap ibu mengembangkan setiap kesempatan untuk membentuk dan membangun karakter dan kebiasaan anak-anak mereka. Biarlah dia memperhatikan dengan saksama perkembangan karakter, menahankan sifat yang terlalu mencolok, memberi dorongan kepada karakter yang masih kurang. Biarlah ia menjadikan hidupnya sendiri suatu teladan yang suci dan mulia kepada kewajibannya yang indah itu. Seorang ibu harus memasuki pekerjaannya dengan keberanian dan kekuatan hati, bergantung terus-menerus kepada pertolongan ilahi dalam segala usahanya. Ia tidak boleh merasa puas sebelum dilihatnya perkembangan tabiat anak-anaknya meningkat hingga mereka memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi daripada sekedar mencari kesenangan mereka sendiri. Mustahil untuk mengukur pengaruh kuasa doa seorang ibu. Dia mengakui Tuhan di dalam segala jalannya. Dia membawa anak-anaknya ke hadapan tahta kasih karunia dan mempersembahkan mereka kepada Yesus, memohon berkat-Nya bagi mereka. Pengaruh dari doa-doa tersebut bagi anak-anak seperti sebuah mata air kehidupan. Segala doa tersebut yang dinaikkan dalam iman merupakan penyokong dan kekuatan dari ibu Kristen itu. Mengabaikan kewajiban berdoa bersama anak-anak kita berarti kehilangan salah satu berkat terbesar dalam jangkauan kita, salah satu pertolongan terbesar di tengah-tengah kekacauan pikiran, keluh kesah, dan beban kehidupan kita. Kuasa dari doa-doa ibu tidak dapat dinilai tingginya. Dia yang bertelut di sisi anaknya laki-laki atau perempuan melalui perubahan di masa kanak-kanak, melalui bahaya yang mengelilingi orang-orang muda, tidak akan pernah mengetahui hingga hari penghakiman pengaruh dari doa-doanya bagi kehidupan anak-anaknya. Jika dia terhubung melalui iman dengan anak Allah, tangan ibu yang lemah lembut dapat menahan anak laki-lakinya dari kuasa pencobaan, dapat mencegah anaknya perempuan dari memanjakan diri dalam dosa. Ketika hawa nafsu sedang berperang untuk berkuasa, kuasa kasih, pengaruh yang tulus, dan tekun dari seorang ibu dapat menyeimbangkan jiwa di sisi yang benar. Doa ibu-ibu Kristen tidak diabaikan oleh Bapa semua orang yang mengirimkan anaknya ke dunia untuk menebus satu umat bagi dirinya sendiri. Ia tidak akan berpaling dari permohonan-permohonanmu dan meninggalkanmu serta anak-anakmu dalam serangan setan dalam hari besar pertentangan akhir itu. Bagianmu adalah bekerja dengan kesederhanaan dan kesetiaan, dan Tuhan akan meneguhkan pekerjaan tanganmu itu. Doa keluarga penting, tetapi doa yang lain juga diperlukan. Doa keluarga dan doa umum saja tidaklah cukup. Doa pribadi sangat penting dalam kesendirian jiwa dibukakan sebagaimana adanya di hadapan mata Tuhan yang menyelidiki dan setiap maksud dicermati. Doa pribadi, betapa berharga. Jiwa yang berhubungan dengan Tuhan. Doa pribadi hanya didengar oleh Tuhan yang mendengar doa. Tidak ada telinga ingin tahu yang mendengar beban dari permohonan yang sedemikian. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa bab 17, judulnya Doa dalam Lingkaran Keluarga. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.